Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga, yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha, bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian
kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin pada saat hari ini. Apakah ada pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak agar tidak terjadinya hal-hal ini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang kita sentuh penanganannya tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. Untuk 4 orang lainnya bagaimana? Hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke tempat rumah. Mereka masih dirawat yang 4 orang lagi Pak? Ya nanti mungkin dari dari Kemlu kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. Yang pertama, Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI, Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis seusai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Itu seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Diraja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses ke konsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran.
Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini, 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindaklanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama bicara detail, legal maupun ilegal. Kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk diusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Dan yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kemudian kapan rencananya untuk menunjukkan pihak ini? Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Tapi kalau untuk korban sendiri apakah dilakukan diperhatikan? Pasti harus sebenarnya. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Baca ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi, kira-kira untuk dari Kementerian. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru
jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga, yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin pada saat hari ini. Apakah ada pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak, agar tidak terjadinya hal-hal gini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang kita sensitif penanganannya tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. untuk 4 orang lainnya bagaimana? Hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke jadi bagaimana kita ketahui Mereka masih dirawat yang 4 orang lagi Pak? ya nanti mungkin dari dari Kemlu kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. pengakuan Yang pertama,
Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis seusai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Raja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan
seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindak lanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama, bicara detail, legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk mengusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kapan rencananya untuk menunjukkan pihak ini? Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Lalu kalau untuk korban sendiri apakah juga turut dihadirkan? Pasti harus sebenarnya. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Berarti ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi. Kira-kira untuk dari Kementerian. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga, yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia
dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin pada saat hari ini. Apakah ada pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak agar tidak terjadinya hal-hal ini gimana Pak? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang kita sentuh penanganannya tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. untuk 4 orang lainnya bagaimana? Hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tadi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke Jadi bagaimana kita ketahui Mereka masih dirawat yang 4 orang itu Pak? Ya nanti mungkin dari dari Kemlu kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. pengakuan Yang pertama, Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis seusai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk
mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Raja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses ke konsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin, meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta, Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindaklanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama bicara detail, legal maupun ilegal. Kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk mengusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Dan yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Bapak mencari untuk menunjukkan pihak ini. Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya
menfollow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Lalu kalau untuk korban sendiri apakah juga turut diperhatikan? Pasti harus sebenarnya. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Berarti ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi. Kira-kira untuk dari Kementerian. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan.
Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih. Dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin pada saat hari Minggu. Apa ada pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak agar tidak terjadinya hal-hal gini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang bersensitif penanganannya tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. Untuk 4 orang lainnya bagaimana? Hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke Jadi bagaimana kita ketahui Mereka masih dirawat yang 4 orang lain Pak? Ya nanti mungkin dari dari Kemlu kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. pengakuan Yang pertama, Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis seusai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Raja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses ke konsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini, 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindaklanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga Bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama, bicara detail, legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk diusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Apa rencananya untuk menunjukkan kedua pihak ini? Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Tapi kalau untuk korban sendiri apakah juga turut diperhatikan? Pasti harus diperhatikan. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Berarti ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi, kira-kira untuk dari Kementerian. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda.
Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sampaikan bahwa proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Menteri waktu kemarin pada saat hari Minggu. Apakah ada pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak agar tidak terjadinya hal-hal begini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Tentu ini masalah yang kita sensitif penanganannya, tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. untuk 4 orang lainnya bagaimana?
hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke jadi bagaimana kita ketahui Mereka masih dirawat yang 4 orang itu Pak. ya nanti mungkin dari dari Kemlu kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. pengakuan Yang pertama, Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis selesai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Diraja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor.
Akibat penembakan ini, 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindak lanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama, bicara detail, legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk mengusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kemudian kapan rencananya untuk menghidupkan api? Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Tapi kalau untuk korban sendiri, apakah juga turut diperhatikan? Pasti harus diperhatikan. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Berarti ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi. Kira-kira untuk dari Kementerian. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.
jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin pada saat hari ini. Apa ada pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak agar tidak terjadinya hal-hal begini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang kita sensitif penanganannya tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. untuk 4 orang lainnya bagaimana? Hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke tempat Bagaimana kita ketahui Mereka masih dirawat 4 orang lagi Pak? Ya, nanti mungkin dari dari Kemlu, kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. pengakuan Yang pertama, Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis selesai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat.
Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Raja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut. Dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur? Ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force? Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta, Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindaklanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama, bicara detail, legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda.
Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk diusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Dan yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Apa rencananya untuk menghidupkan pihak ini? Saya sudah kontak duta besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Lalu kalau untuk korban sendiri apakah juga turut dihadirkan? Pasti harus sebenarnya. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Berarti ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi. Kira-kira untuk dari Kementerian. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia.
Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin pada saat hari ini. Apakah ada pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak agar tidak terjadinya hal-hal ini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang bersensitif penanganannya tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara prosedural. untuk 4 orang lainnya bagaimana? Hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke waktu. Bagaimana kita ketahui Mereka masih dirawat yang 4 orang lagi Pak? Ya nanti mungkin dari dari Kemlu kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. pengakuan Yang pertama, Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis seusai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Diraja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4
4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta, Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindak lanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama, bicara detail, legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk diusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Dan yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kemudian kapan rencananya untuk menghentikan pihak ini? Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Tapi kalau untuk korban sendiri apakah juga turut diperhatikan? Pasti harus diperhatikan. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Saat ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi, kira-kira untuk dari Kementerian. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri.
Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II di kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga, yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin.
pada saat hari ini. Apakah ada pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak agar tidak terjadinya hal-hal gini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang komprehensif penanganannya, tidak ada dengan tanggungan, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan penegakan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. Untuk 4 orang lainnya bagaimana? Nah, hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke tempat rumah. Bagaimana kita ketahui Mereka masih dirawat 4 orang lagi Pak. Ya, nanti mungkin dari dari Kemlu, kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. pengakuan Yang pertama, Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis selesai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Diraja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir
dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindak lanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama bicara detail, legal maupun ilegal. Kita buka mata, kita cari jalan yang legal, kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk mengusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Dan yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kemudian kapan rencananya untuk menghentikan Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Lalu kalau untuk korban sendiri apakah juga turut diperhatikan? Pasti harus diperhatikan. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Berarti ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi. Kira-kira untuk dari Kementerian. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban
terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sudah sampaikan bahwa proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin pada saat hari ini. Apa ada untuk pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak, agar tidak terjadinya hal-hal ini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang kita sensitif penanganannya, tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan para calon atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. untuk 4 orang lainnya bagaimana? Hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke tempat Bagaimana kita ketahui Mereka masih dirawat 4 orang lagi Pak? Ya, nanti mungkin dari dari Kemlu, kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. pengakuan Yang pertama, Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil
mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Klang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis selesai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Dajjal Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut. Dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur? Ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force? Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses ke konsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindaklanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran
kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama bicara detail legal maupun ilegal. Kita buka mata, kita cari jalan yang legal, kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal nih, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu usut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk mengusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Dan yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kapan rencananya untuk menghidupkan kedua pihak ini? Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Tapi kalau untuk korban sendiri, apakah juga turut diperhatikan? Pasti harus diperhatikan. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Berarti ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi. Kira-kira untuk dari Kementerian. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses pemulangan semuanya berjalan dengan lancar, dan tentunya ini juga hasil koordinasi komunikasi semua pihak yang terkait. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Sikap kami tidak berubah seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Menteri waktu kemarin pada saat hari ini. Apa ada pengawasan kita sendiri Pak untuk saat ini Pak agar tidak terjadinya hal-hal ini? Ya, jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Itu ini masalah yang kita sensitif penanganannya tidak ada dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya pencegahan para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penangkapan secara keseluruhan. Untuk 4 orang lainnya bagaimana? Hari ini kita masih fokus pemulangan ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ida. Tapi hari ini kami fokus dulu untuk pemulangan, pengantaran jenazah bersama-sama dengan keluarga tadi sampai ke waktu. Bagaimana kita ketahui Mereka masih dirawat yang 4 orang itu Pak? Ya nanti mungkin dari dari Kemlu kami sekali lagi kita fokus hari ini untuk pemulangan jenazah yang ada. pengakuan Yang pertama, Warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia membantah klaim yang menyebut mereka melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam. Pengakuan tersebut disampaikan oleh korban kepada Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur yang melakukan konfirmasi. Direktur Pelindungan WNI atau PWNI Kemlu RI Yuda Nugraha dalam keterangan pada Rabu 29 Januari mengatakan, pernyataan tersebut berasal dari 2 orang WNI yang kondisinya sudah stabil. Mereka yakni HA dan MZ yang berasal dari Riau. Adapun saat ini ada 4 WNI yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Serdan dan Rumah Sakit Kelang, Malaysia. 2 WNI lainnya saat ini masih dalam kondisi kritis seusai menjalani operasi sehingga belum bisa dimintai keterangan. Untuk diketahui, penembakan terhadap 5 WNI dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Saat kejadian, 5 WNI tersebut tengah berada di sebuah kapal. Pihak APMM mengklaim para WNI tersebut melakukan perlawanan saat diminta menepi. Alhasil aparat melepaskan tembakan. Adapun 5 WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Atas kejadian ini, Kemlu RI telah mengirim nota diplomatik untuk mendesak otoritas Malaysia menyelidiki peristiwa tersebut. Kan mengaku bahwa mereka itu ada penyerangan dari warga kita sendiri. Seperti apa? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui dalam rilis yang disampaikan oleh Polis Diraja Malaysia, memang betul mereka menyampaikan ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Namun juga
kita mendapatkan informasi pengakuan dari para WNI yang selamat bahwa tidak ada penyerangan tersebut. Ya, tentu ini perlu menjadi bahan bagi proses penyelidikan lebih lanjut, dan oleh karena itulah Bapak Menteri Luar Negeri dalam pernyataannya sudah menyampaikan bahwa kita mendorong adanya proses penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, apakah penggunaan kekerasan atau kekuatan yang mematikan ini sudah sesuai prosedur, ataukah ada kemungkinan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau excessive use of force. Ya, saat ini ada seperti apa kondisi yang 4 korban itu? Ya, untuk 4 korban dari KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses ke konsuleran kemarin. Ya, kita sudah bertemu dengan 2 diantaranya yang sudah sadar dan stabil, dan 2 lainnya masih dalam perawatan dan kondisinya masih kritis. Mungkin kan mengaku bahwa mereka itu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Caimin, meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut kasus penembakan yang menimpa 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Ditemui di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Rabu 29 Januari, Caimin menilai peristiwa ini jadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Menurut Caimin, kedua negara harus meningkatkan kerjasama dalam proses penyaluran pekerja migran yang legal. Dikatakan lebih lanjut oleh Caimin, kunjungan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia juga sekaligus jadi langkah untuk memperbaiki kerjasama kedua negara di bidang pekerja migran. Caimin berujar pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan pekerja migran. Ia juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Karding Kadir dan Duta Besar serta Kemlu untuk penanganan persoalan ini. Terkait korban penembakan, Caimin meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan perhatian pada keluarga mereka. Sebelumnya diberitakan 5 WNI menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari pukul 3 dini hari waktu setempat. Para WNI tersebut diduga pekerja migran non-prosedural yang menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Ru, Selangor. Akibat penembakan ini 1 orang tewas dan 4 terluka. Sebanyak 2 diantaranya mengalami kritis dan 2 lainnya sudah dalam kondisi stabil. Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal. Mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindak lanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama, bicara detail, legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal ini, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Karena itu kita berharap insiden itu diusut tuntas. Mohon kepada Malaysia untuk diusut agar tidak terjadi lagi tragedi itu. Dan yang kedua, duduk bersama mengatasi yang legal maupun ilegal. Kemudian Bapak rencananya untuk menghentikan kedua pihak ini? Saya sudah kontak Duta Besar, saya juga terus komunikasi dengan para pihak. Nanti secepatnya men-follow up pertemuan dengan hasil pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Malaysia. Tapi kalau untuk korban sendiri apakah juga turut diperhatikan? Pasti harus diperhatikan. Belum, sampai sekarang nanti akan kita minta betul semua pihak untuk memperhatikan keluarga. Berarti ini masih terkait dengan 100 hari kerja itu tadi, kira-kira untuk dari Kementerian
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah WNI bernama Basri yang tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, tiba di Kota Pekanbaru, Riau pada Rabu 29 Januari. Kedatangan jenazah Basri di Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II ini disambut langsung oleh pihak Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya itu, PJ Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga turut menyambut dan menerima jenazah Basri. Setelah prosesi serah terima, jenazah Basri kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dan selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan Basri, warga Riau atau warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan dari aparat agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat dini hari kemarin telah tiba di Kota Pekanbaru. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Kota Pekanbaru setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia. Jenazah tiba sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami tadi, jenazah korban terlihat berada di dalam peti warna putih yang kemudian dilapisi dengan plastik bening. Selanjutnya dilakukan prosesi serah terima jenazah dari perwakilan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri, kepada pemerintah Provinsi Riau yang kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan sarana ambulans milik RSUD Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Dan terkait kejadian ini, adapun sikap dari keluarga, yakni menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih karena telah dibantu dan difasilitasi terkait dengan penanganan kasus sampai jenazah korban bisa dipulangkan ke Indonesia dan dibawa ke kampung halamannya di daerah Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dan terkait langkah pemerintah dalam penanganan kasus ini, disampaikan tadi oleh Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha bahwasanya WNI yang selamat menyatakan tidak ada serangan yang dilakukan kepada petugas APMM sebagaimana yang disampaikan dalam rilis kepolisian Malaysia. Tentunya terkait kasus ini pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan, yakni mencakup apakah tindakan aparat Malaysia yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan prosedur atau terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Proses pemulangan semuanya berjalan. Download Tribun X sekarang.